Siang pemirsa, dalam 15 menit ke depan Anda akan bersama saya, Yudisa Aulia Putri, dalam acara Breaking News, membahas berita aktual, tajam, dan terpercaya. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari menyebabkan banjir meluas di sejumlah titik. Genangan air merendam kawasan permukiman warga, mengganggu aktivitas lalu lintas, serta berdampak pada kegiatan perkantoran dan pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah cepat dengan memberlakukan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara, serta pembelajaran bagi jarak jauh atau PJJ bagi sejumlah sekolah. Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Hujan deras yang turun sejak malam hingga pagi hari membuat sejumlah wilayah Jakarta terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter di beberapa kawasan yang berada di dataran rendah. Di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, air tampak menggenangi rumah-rumah warga. Perabotan rumah tangga terpaksa diangkat ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Warga terlihat berupaya menyelamatkan barang-barang penting, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Genangan juga terjadi di sejumlah ruas jalan utama. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak kesulitan melintas akibat tingginya air yang merendam badan jalan. Beberapa kendaraan bahkan mogok saat mencoba menerobos banjir. Kondisi ini menyebabkan kemacetan panjang di berbagai titik. Petugas lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan dan mengalihkan jalur ke jalan alternatif guna mengurangi kepadatan. Hanya bisa dilintasi oleh kendaraan. Berdasarkan data sementara dari BPBD DKI Jakarta, puluhan titik genangan tersebar di berbagai wilayah dengan ketinggian air yang berbeda-beda. Selain disebabkan oleh tingginya curah hujan, banjir juga dipicu meningkatnya debit air di sejumlah sungai yang melintasi Jakarta. Air kiriman dari wilayah hulu turut memperparah kondisi di beberapa kawasan. Pemerintah daerah memastikan seluruh pompa air beroperasi maksimal untuk mempercepat proses penurunan genangan air. Di beberapa lokasi, aliran sungai terlihat meluap hingga melampaui tanggul penahan. Debit air yang meningkat drastis membuat air melimpas ke permukiman warga di sekitarnya. Petugas Dinas Sumber Daya Air terus memantau tinggi muka air secara berkala. Jika terjadi peningkatan signifikasi, peringatan dini segera disampaikan kepada warga agar bersiap melakukan evakuasi. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan diterjunkan ke lokasi terdampak untuk membantu proses evakuasi. Perahu karet digunakan untuk mengevakuasi warga lanjut usia, anak-anak, serta ibu hamil dari rumah yang terendam cukup tinggi. Sejumlah posko didirikan untuk menampung warga yang mengungsi. Bantuan logistik seperti makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan mulai disalurkan secara bertahap. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara guna mengurangi mobilitas masyarakat di tengah situasi banjir. Selain itu, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah
diberlakukan pembelajaran jarak jauh hingga kondisi dinyatakan aman dan memungkinkan untuk kembali tatap muka. Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan serupa demi keselamatan karyawan. Pantauan di sejumlah kawasan perkantoran menunjukkan aktivitas yang lebih lenggang dibandingkan hari biasanya. Banyak pegawai memilih bekerja dari rumah sesuai arahan pemerintah. Sementara itu, sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak banjir menghentikan sementara kegiatan tatap muka. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko keselamatan serta mengurangi kepadatan lalu lintas pada masa tanggap darurat. Pemirsa, banjir Jakarta bukanlah kejadian pertama. Secara geografis, sebagian wilayah ibu kota berada di dataran rendah dan dilalui oleh sejumlah sungai besar. Ketika curah hujan tinggi terjadi secara bersamaan dengan meningkatnya debit air dari wilayah hulu, kapasitas sungai dan drainase seringkali tidak mampu menampung volume air. Selain faktor alam, penyumbatan saluran air akibat sampah juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air. Pakar tata kota menilai bahwa upaya normalisasi sungai dan perbaikan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pembangunan sumur resapan serta ruang terbuka hijau juga dinilai penting untuk membantu penyerapan air hujan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya genangan yang lebih parah. Di sejumlah wilayah yang mulai surut, warga terlihat bergotong royong membersihkan sisa lumpur dan genangan air dari dalam rumah. Perabotan dijemur di luar rumah untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Meski lelah, warga berharap kondisi segera kembali normal agar dapat beraktivitas seperti biasa. Petugas kesehatan juga bersiaga untuk mengantisipasi munculnya penyakit pasca banjir. Petugas lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan dan mengalihkan jalur ke alternatif guna mengurangi kepadatan. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap risiko penyakit seperti infeksi kulit dan gangguan pencernaan akibat air yang tercemar. Warga juga diminta memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum kembali menempati rumah yang sebelumnya terendam banjir. Jika menemukan kondisi berbahaya, masyarakat diharapkan segera melapor kepada petugas setempat. Badan Meteorologi memperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, warga yang tinggal di daerah rawan banjir dimintai tetap siaga dan mempersiapkan langkah antisipasi. Pemerintah daerah menyatakan akan terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lapangan secara real time. Selamat pagi Sobat Lantas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh jajaran terkait tetap siaga selama 24 jam untuk menangani dampak banjir. Pompa air di sejumlah titik strategis dioperasikan secara maksimal untuk mempercepat penyerutan genangan. Koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan guna memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Menuju ke Cengkareng hanya bisa dilintasi oleh kendaraan truk maupun kendaraan besar, dan untuk kendaraan kecil bisa menggunakan jalan yang berada di sebelah kiri. Jalan yang berada di sebelah kiri itu dapat dilintasi dan bisa cuma lewat daripada genangan air yang tersedia.
Pemirsa, kondisi banjir di sejumlah wilayah Jakarta masih dalam proses penanganan. Pemerintah bersama petugas gabungan terus berupaya mempercepat penyurutan air dan memastikan keselamatan warga. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Kami mengimbau Anda untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas keluar rumah, serta memantau informasi resmi dari instansi terkait. Я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадываю. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru mengenai situasi banjir ini dalam laporan berikutnya. Saya, Medisa Oleh Putri, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.